Hari ini kita akan lanjutkan kembali perhitungan integral untuk volume benda putar, kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Kali ini kita mau lihat bagaimana jika volume benda putar yang dibatasi kurva itu diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi bedanya kalau kemarin mengelilingi sumbu X, kali ini bagaimana jika dia mengelilingi sumbu Y. Prinsipnya sama. Jadi kalau kita lihat di sini, kita mempunyai sebuah fungsi dengan variabel Y, dan kalau kita putar, kita ambil partisinya sama seperti kemarin, maka sebuah partisi ini adalah jika diputar akan berupa silinder dengan luas alas berbentuk lingkaran yang jari-jarinya adalah Fy. Untuk sebuah nilai Y tertentu antara A sampai B di sini, kita bisa hitung nilai Fy-nya, dan di sini ini adalah jari-jari partisi silinder yang kita putar dengan tingginya adalah dy. Jadi kalau kita jumlahkan volume semua benda putar itu, kita akan dapatkan bentuk ini, bentuk seperti lampu untuk semua partisi dari A sampai B. Jadi rumusnya akan berupa Pi dikali R-nya adalah Fy, sehingga ini menjadi Pi F kuadrat Y dikali tinggi dari silindernya adalah dy, dan kita jumlahkan semua partisi itu dari interval A sampai B. Jadi bedanya di sini kita harus buat dia sebagai fungsi Y. Oke, kita lihat bagaimana kalau volume benda putar itu dibatasi oleh dua kurva. Jadi ini juga sama seperti kemarin. Kalau dua kurva itu mengelilingi sumbu Y, maka bentuknya kira-kira seperti ini. Ada fungsi Y yang disebut Fy di sini, yang akan dikurangi dengan volume benda yang dibatasi oleh Gy di sini. Jadi sebenarnya kita hitung dua buah volume, yaitu yang pertama dengan partisi silinder kecil dengan jari-jari Fy dan ketinggian dy. Kita hitung volume silindernya dan kita kurangi dengan volume yang sebagian dalam, volume bagian dalam dengan ketinggian dengan jari-jari Gy dan ketinggian dy. Jadi di sini kita dapatkan volume benda putar itu adalah Pi dikali F kuadrat dy dikurangi Pi G kuadrat dy, sehingga kita bisa keluarkan bentuk Pi-nya dan dy-nya, sehingga kita dapatkan F kuadrat Y dikurang G kuadrat Y dy. Oke, jadi sebenarnya ini volume awal dikurangi volume benda dengan fungsi Y yang di luar dikurangi volume daerah yang di sebelah dalamnya. Atau di sini kita bisa lihat fungsi yang terjauh dari sumbu Y atau fungsi yang paling kanan kita kurangi dengan fungsi yang lebih kiri. Ya. Nah, kita langsung lihat contoh soalnya. Sini saya ambil soalnya dari nomor 9, exercise 5B, buku Matematika SMAK 1. Tentukan volume yang dihasilkan oleh daerah yang dibatasi kurva, ini kurva batas yang pertama, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 16, kemudian Y sama dengan 0, dan juga X sama dengan 8, dan di sini dia diputar terhadap sumbu Y. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Kemudian selanjutnya kita harus menggambarkan daerahnya. Untuk fungsi yang pertama, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 16. Mungkin ini nanti setelah kalian belajar mengenai irisan kerucut yaitu parabola, kita akan lebih mudah menggambarkannya. Untuk kali ini dengan bantuan graphing calculator kita bisa buat gambarnya dan didapatkan bentuk kurva seperti ini. Jadi ada dua fungsi di sini, yang garis biru adalah X sama dengan 8. Kita misalkan sebagai Fy, ini dia nilainya 8.
Dan di sini fungsi yang merah berupa parabola ini adalah, nah di sini kita buat dia sebagai fungsi x kuadrat sama dengan, sehingga dari sini x kuadratnya adalah 16 ditambah y kuadrat. 16 ditambah y kuadrat. Jadi biarkan dia dalam bentuk kuadrat karena supaya nanti kita tidak perlu mengkuadratkan atau sesudah diakarkan tidak usah diakuadratkan lagi. Nah, jadi sama seperti contoh tadi, yang kita buat di sini adalah volume benda yang dibatasi oleh dua kurva ini dan juga y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ini adalah sumbu x. Jadi daerah yang diarsirnya adalah daerah yang ini. Daerah ini akan diputar mengelilingi sumbu y. Diputar mengelilingi sumbu y. Oke, jadi kita lihat partisinya supaya lebih jelas. Ini ada fungsi yang lebih luar atau FY berupa silinder dengan ketinggian dengan jari-jari adalah FY dan ketinggian adalah DY. Nah, silinder ini akan dikurangi dengan silinder yang lebih dalam dengan jari-jari GY dan ketinggian yang sama. Jadi, volume luar dikurangi volume dalam. Kita bisa susun persamaannya menjadi seperti ini. Tinggal kita substitusi FY-nya. Sebelumnya kita butuh batas A sampai B. Ya, di sini kita butuh batas A sampai B. Jadi kita hitung dulu batas A sampai B-nya. Kalau kita lihat di gambar, ini adalah batas bawahnya adalah 0. Dari sini Y-nya adalah 0 sampai titik potong antara kurva. Jadi kita hitung dulu titik potong kurvanya, yaitu substitusi x kuadrat atau GY-nya sebagai 8 kuadrat. Jadi di sini x-nya kita substitusi nilainya adalah 8. Jadi 8 kuadrat 64 sama dengan 16 ditambah y kuadrat. Sehingga kita dapatkan 48 sama dengan y kuadrat. Nah, ini y-nya ada 2, yaitu 16 dikali 3. Jadi kita punya plus minus 4 akar 3. Dan kita ambil nilai y yang positif aja karena daerah negatif ini tidak dibatasi oleh y sama dengan 0. Oke ya. Atau jadi di sini kalau kita bisa hitung ini ada dua kemungkinan kalau kita mau hitung yang atas saja atau kita mau hitung dari min 4 akar 3 sampai 0 saja. Jadi salah satu dari dua daerah tersebut. Kemudian setelah mengetahui batasnya yaitu dari 0 sampai 4 akar 3, saya ambil yang daerah atas. Ini kita akan mengurangi volumenya. Untuk yang pertama silinder, F kuadratnya adalah 64 dikurangi G kuadratnya adalah 16, berarti dengan minusnya Y kuadrat. Jadi dua-duanya sudah merupakan hasil kuadrat dan ini kita putar terhadap sumbu Y. Jadi kita akan teruskan, selesaikan volumenya sama dengan Pi dikali hasil integral untuk 64 adalah 64Y. Ya, atau sebenarnya kita bisa kurangi dulu ya tadi ya. Min Y kuadrat, hasil integralnya adalah sepertiga Y pangkat 3 dari 0 sampai 4 akar 3. Jadi di sini volumenya adalah hasil pengurangan 64 dikurangi 16 ada 48. 48 kali Y, untuk Y yang pertama disubstitusi 4 akar 3 dikurang sepertiga dikali 4 akar 3 pangkat 3. Kemudian waktu kita substitusi 0, kita bisa lihat nanti ini adalah 0 hasilnya.
Jadi kita sederhanakan, 48 dikali 4 adalah 96 kali 2, 192 akar 3 dikurang 1/3 dikali 4 pangkat 3 adalah 64, dan akar 3 pangkat 3 adalah 3 akar 3. Jadi di sini ini bisa kita coret sehingga didapatkan volumenya adalah 192 dikurangi 64, ini adalah 128 akar 3 pi. Jadi penyusunannya seperti ini ya. 128 akar 3 kemudian pi. Jadi ini adalah volume yang dihasilkan dari perputaran antara daerah yang dibatasi oleh Fy yang sama dengan 8 dan Gy yang sama dengan Y kuadrat ya, yang sama dengan 16 ditambah Y kuadrat. Nah, silahkan kalian berlatih lagi dari soal-soal yang sudah diberikan, dan jika ada pertanyaan kalian boleh tanya lagi di komen, dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk mendengarkan sampai akhir dan bye-bye.